Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi malam hari ini eh, Zoom malam hari ini namanya Hydrogen Talk ya, tentang topiknya yang sangat-sangat menarik yang namanya bahaya radikal bebas. Ya, dan perlu ada teman-teman ketahui bahwa radikal bebas itu ada di sekitar kita. Dan ini bisa sangat berbahaya, artinya bisa menjadi penyakit kronis untuk setiap orang. Kalau di dalam tubuh seseorang itu mengalami atau mendapatkan radikal bebas yang sangat berlebihan ya itu. Nah, kita akan bahas lebih detail tentang yang namanya bahaya radikal bebas. Nah, nanti pembicaranya itu nggak cuma saya, tapi ada dua orang. Pertama saya, dan yang kedua ada namanya Dokter Andi. Nah, beliau ini memang dokter spesialis ya, penyakit dalam, dan memang praktek di beberapa rumah sakit. Oke, nah nanti kita akan belajar, mendapatkan edukasi, dan juga bisa tanya jawab kepada Dokter Andi. Oke, saya mulai ya teman-teman ya. Nah, kita bicara ya malam hari ini tentang yang namanya bahaya radikal bebas. Nah, apa sih yang namanya radikal bebas? Nah, radikal bebas itu adalah molekul reaktif dan tidak stabil yang diproduksi tubuh secara alami dari proses metabolisme dan hasil respon tubuh. Jadi radikal bebas ini molekulnya reaktif ya, jadi dia nggak stabil. Jadi kayak modelnya molekulnya yang galau, mode molekulnya yang baper, ya pokoknya gampang baper, gampang emosi, itu namanya nggak stabil. Nah, selanjutnya, radikal bebas itu sebenarnya itu bisa bersumber itu dari dalam tubuh. Dalam tubuh itu namanya endogen. Ya, kalau dari luar tubuh namanya eksogen. Jadi kayak ada internal atau eksternal. Nah, tapi kalau bahasa medis itu endogen dan eksogen. Nah, kalau endogen itu seperti autooksidasi atau oksidasi enzimatik dan respiratory burst. Ya, dan juga berasal dari luar tubuh seperti makanan, minuman yang beralkohol, radiasi UV, asap rokok, dan lain sebagainya. Nah, kalau makanya gini, radikal bebas itu dihasilkan bisa dari dalam tubuh, bisa juga dari luar tubuh, gampangnya gitu ya. Kalau dalam tubuh itu bisa karena stres, ya. Stres itu menghasilkan hormon kortisol, radikal bebas menghasilkan yang jauh lebih banyak. Bisa juga radikal bebas dari dalam tubuh atau endogen itu bisa juga terjadi kalau terlalu banyak yang namanya olahraga, atau bisa dibilang namanya overtraining. Nah, jadi olahraga bagus nggak? Bagus, tapi kalau berlebihan nggak bagus. Itu nanti akan menghasilkan radikal bebas yang berlebihan. Makanya banyak orang yang olahraganya gila-gilaan, akhirnya bukan panjang umur, yang ada pendek umur. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya paparan radikal bebas yang terjadi secara berlebihan dan terus-menerus itu dapat menyebabkan kerusakan sel hingga kematian sel. Jadi manusia itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada sekitar 50 triliun sel. Nah, setiap sel itu tuh bisa rusak, bahkan bisa mati. Mati itu tuh udah lebih parah lah ya, meskipun mati tapi nggak mengalami regenerasi sel itu yang bahaya. Nah, seperti itu ya. Jadi sel itu bisa rusak. Oke, dan bahkan bisa mati. Jadi sel itu tuh sel yang hidup. Jadi dia menyesuaikan ya dengan gaya hidup kita. Jadi kalau gaya hidup kita sehat, maka sel kita sehat, gampangnya gitu ya. Kalau gaya hidup kita rusak, berantakan, maka sel kita juga berantakan. Nah, makanya nantinya bisa menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit kronis. Nah, penyakit kronis akibat radikal bebas macam-macam nih. Bisa penyakit sistem saraf pusat, kardiovaskular, autoimun inflamasi, bisa juga bisa juga akibatnya jadi katarak dan penurunan penglihatan terkait usia, diabetes, penyakit degeneratif, genetik, bahkan sampai kanker. Nanti saya akan kasih ada beberapa video ya testimoni. Nah, kita lihat sama-sama data penyakit kronis penyebab radikal bebas. Nah, selanjutnya adalah penyakit sistem saraf pusat yang namanya Alzheimer. Jadi, kalau Anda menghasilkan atau mendapatkan ya radikal bebas yang berlebihan, ya entah itu dari dalam atau dari luar, cepat atau lambat Anda akan kena penyakit yang namanya Alzheimer, penyakit saraf pusat. Jadi otak di bagian saraf di bagian pusat ya, Alzheimer. Alzheimer itu tuh kayak misalkan Anda lagi mandi ya, Anda udah sampoan nih, tapi Anda lupa. Tadi gue udah sampoan belum ya? Nah, Anda sampoan lagi. Jadi Anda sampoan itu bisa berkali-kali. Ya, itu ngabisin sampo itu dan buang waktu. Nah, seperti itu. Itu masih umum. Nah, ada Alzheimer yang lebih parah itu tuh bahkan bisa ngalamin Alzheimer itu masuk di dalam ini ya, gangguan yang namanya gangguan penyakit namanya demensia. Nah, jadi Alzheimer ini itu kalau sampai parah itu dia bisa lupa.
banyak hal, ya. Apa yang dia lakukan itu dia lupa. Jadi seringkali kegiatan-kegiatannya dia tuh diulang-ulang gitu, ya. Dan Alzheimer itu nggak cuman hanya orang tua. Sekarang orang yang berusia 40 sudah banyak. Orang yang usia 30 juga sudah banyak, bahkan anak-anak muda Gen Z ini sudah ada potensi-potensi yang namanya Alzheimer. Itu banyak. Oke. Nah, upaya atasi Alzheimer, penyebab utama demensia di Indonesia. Nah, menurut World Alzheimer Report 2019, sekitar 1,8 juta orang di Indonesia itu menderita demensia. Bayangkan ya, gede nih, banyak. Dan angka ini diproyeksikan akan meningkat menjadi 7,5 juta pada 2020 akibat populasi yang semakin lanjut usia. Nah, ini data ya dari portal berita VOA Indonesia 26 April 2023. Nah, ini juga dari Republik, jumlah penderita demensia dan Alzheimer Indonesia naik 87%. Nah, ini ya datanya. Nah, mengenal demensia Alzheimer ya, data dunia penderita demensia Alzheimer 50 juta individu menderita demensia di seluruh dunia. Diprediksi akan meningkat hingga 152,8 juta individu pada tahun 2050. Mungkin orang Alzheimer itu kalau bahasa medisnya Alzheimer ya, tapi mungkin bahasa umumnya namanya pikun ya. Jadi apa yang dilakukan dia lupa, dia bisa ngulang lagi belum. Tadi gua ngapain? Jadi dia short term memorinya itu tuh short term memorinya tuh hilang ya. Mungkin dia bisa mikir yang jauh, misalkan tentang bulan lalu, tentang tahun lalu, bahkan waktu dia kecil dia masih ingat. Tapi kejadian-kejadian yang baru dia lakukan itu lupa. Nah, itu namanya short term memory loss. Ya, jadi kehilangan ya memori jangka pendek. Nah, kalau lebih parah lagi, itu nanti akan ngalamin memori jangka panjangnya dia udah lupa. Nah, lebih parahnya lagi, dia sampai lupa ya pasangannya. Mungkin kalau dia punya anak, dia lupa sama anaknya. Bahkan dia bisa lupa sama diri dia sendiri. Ya, dia ini siapa. Sampai bahkan ya, kalau udah lebih parah lagi, itu saraf di seluruh tubuhnya, itu sudah nggak bisa dia kontrol. Makanya orang yang mengalami demensia, ini tuh ada tingkatannya. Itu biasanya kalau hidup, itu butuh bantuan orang lain. Ya, entah dia mau pipis, mau pup, itu harus dibantu sama orang lain. Biasanya pipisnya tuh udah nggak, dia sudah tidak terkontrol ya. Tahu-tahu pipis sendiri, tahu-tahu pup sendiri. Jadi sarafnya udah nggak bisa dia kontrol. Jadi gini, orang kena penyakit, kita ngomongin yang namanya demensia, ini adalah akibat. Nah, namanya akibat pasti ada penyebabnya. Nah, ini penyebabnya atau sumber dari segala masalah yang namanya radikal bebas. Teman-teman seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nanti kalau dia mau tanya, silakan Anda tanya. Oke, thank you yang sudah hadir. Kita lanjut lagi yuk, kita belajar bareng-bareng. Nah, selanjutnya yang bikin bahaya radikal bebas selain masalah bagian saraf di kepala adalah apa? Penyakit kardiovaskular. Kardio itu jantung ya, kardia. Vaskular itu pembuluh darah sebenarnya. Ya, jadi pembuluh darah yang di sekitar jantung maupun jantung. Makanya di dalam penyakit kardiovaskular itu ada jenis-jenis penyakit. Jadi kayak ada subnya. Ya, kayak stroke itu masuk di dalam penyakit kardiovaskular. Penyakit jantung itu termasuk dalam penyakit kardiovaskular. Penyakit jantung pun ada subnya lagi. Ada henti jantung, ada aritmia jantung, ada jantung koroner, ada gagal jantung, macam-macam. Nah, ini. Jadi Anda jangan anggap remeh dengan yang namanya radikal bebas, karena nanti ujung-ujungnya Anda kena penyakit yang namanya kronis. Ketika Anda kena penyakit kronis, mohon maaf ya teman-teman, biaya kesehatan atau biaya pemulihan atau biaya pengobatan di Indonesia itu mahal, nggak ada yang murah. Meskipun Anda punya asuransi, mohon maaf, siapa yang mau masuk rumah sakit, siapa yang mau sakit tuh nggak ada. Makanya kalau Anda nggak mau sakit, maka Anda harus jaga kesehatan. Nanti saya kasih solusinya, teman-teman ya, tenang aja. Nah, kita ngomongin tentang penyakit kardiovaskular ya. Saya kasih data ya, ini dari Kemenkes. Penyakit kardiovaskular ini adalah penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Nah, penyakit dengan kematian tertinggi di Indonesia adalah stroke ya, dengan 19,42%, dan jantung iskemik, serangan jantung ya. Lagi olahraga atau kena serangan jantung. Kalau ngomong-ngomongin, jadi gini,
orang atau manusia itu pasti meninggal. 92% orang yang meninggal itu kebanyakan karena penyakit. Nah, orang yang meninggal karena penyakit, kebanyakan meninggalnya itu gara-gara apa? Pertama stroke, yang kedua jantung. Nah, ini kayak dua pasang atau dua sisi tapi satu paket gitu. Nah, kalau ngomongin tentang stroke, stroke itu juga ada subnya lagi. Ya, ada stroke ringan, ada stroke berat. Ya, stroke ringan itu biasanya hanya ada penyumbatan di pembuluh darah di sekitar kepala atau otak. Nah, kalau udah stroke-nya berat, itu biasanya ada pecah pembuluh darah di sekitar otak. Makanya orang yang kena stroke ini juga sama kayak orang ngalami demensia. Selama dia hidup harus dibantu sama orang lain. Makanya teman-teman ya, Anda tuh dalam hidup ya jangan jahat sama orang. Ya, karena kita nggak tahu ya, hidup ini tuh ada siklusnya. Oke, dan jantung iskemik, serangan jantung. Nah, ini biasanya kalau serangan jantung begini nih, biasanya kebanyakan langsung mati atau langsung rest in peace. Ya. Nah, di dunia, jantung iskemik menyebabkan 16,17% kematian, sedangkan stroke menyebabkan 11,59%. Menurutku sih ini data hanya angka ya, maksudku kayaknya sih lebih banyak. Ya, makanya sampai ada yang namanya Hari Jantung Sedunia. Ingat, penyakit jantung itu masih jadi pembunuh nomor satu di dunia. Ya, pembunuhnya bukan orang, tapi diri kita sendiri yang ngebunuh diri kita. Kenapa? Karena Anda nggak jaga kesehatan. Anda setiap hari yang Anda lakukan adalah merusak ya. Entah Anda sadar apa enggak, Anda merusak diri Anda. Ya, jangan kaget, jangan heran, jangan komplain sama Tuhan atau sama Allah kalau Anda kena penyakit yang kronis. Oke. Nah, penyakit jantung, ada yang nanya? Oke, halo Malam Erika. Nah, penyakit jantung dan masalah kardiovaskular lainnya, ini masih menjadi pembunuh nomor satu di dunia. Nah, berdasarkan catatan WHO ya, World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia, diperkirakan sebanyak 17,9 juta kematian tiap tahunnya disebabkan oleh masalah kardiovaskular. Ini orang kalau kena kardiovaskular ya, mohon maaf ya, biayanya itu gede banget, teman-teman. Ya, biayanya itu besar sekali. Jangan sampai, makanya kalau Anda jaga kesehatan, sebenarnya Anda itu mencegah duit gede keluar. Ya, kalau Anda jaga kesehatan. Makanya ketika Anda ditawarkan atau Anda diajak untuk beli ya produk-produk kesehatan ya yang harganya ratusan ribu sampai jutaan dan Anda bilang mahal, sebenarnya nggak mahal. Kenapa? Karena kalau sampai terjadi sesuatu dengan kesehatan Anda, itu jauh lebih mahal. Makanya jaga kesehatan itu tuh murah. Yang mahal itu kalau sakit. Ya, jadi jaga kesehatan itu nggak ada yang mahal. Semuanya tuh murah. Murah, mahal itu kalau Anda kena sakit. Ya, apalagi karena penyakit kronis. Itu mahal, guys. Bisa sampai jual rumah, jual tanah, jual kerbau, jual kambing semuanya. Nah, angka ini setara dengan 32% kasus kematian secara global. Nah, dari angka tersebut, sebanyak 85% diantaranya disebabkan oleh serangan jantung dan stroke. Bayangkan ya. Nah, selanjutnya, nah tadi saya sudah ngomongin ya, bahaya radikal bebas, dampak setannya apa? Bisa ngalamin demensia atau Alzheimer, terus juga bisa ngalamin namanya penyakit kardiovaskular, bisa stroke, bisa juga yang namanya penyakit jantung atau serangan jantung. Nah, bahaya lainnya adalah gangguan autoimun dan inflamasi atau bisa dibilang namanya lupus gitu. Ya. Autoimun ini sebenarnya jenis penyakit autoimun itu banyak ya, ada ratusan teman-teman. Sebenarnya kalau Anda cek ke lab ya, salah satu laboratorium namanya Prodia, Anda tuh sebenarnya bisa ngecek. Dia ngambil darah Anda, dicek ya di lab Prodia, saya kasih contoh, itu nanti bisa ketahuan tuh ya, hasil darah Anda itu kalau bicara potensi kalau kena autoimun itu kira-kira kena jenis autoimunnya, jenis penyakitnya apa. Itu ada. Gangguan autoimun dan inflamasi lupus ya. Inflamasi yang kronis nih, makanya bisa ngalamin lupus. Kita lihat sama-sama ya. Nah, penyintas. Penyintas itu survivor. Dia yang sudah terbebas. Dia pernah kena autoimun tapi sudah bebas gitu. Di Indonesia itu baru terdata 5.000 orang. Nah, setidaknya 5.000 orang di Indonesia merupakan penyintas atau penderita autoimun. Jumlah ini berdasarkan data yang dihimpun oleh Marisza Cordoba Foundation. Oke. Nah, bagaimana
prevalensi lupus di Indonesia. Nah, WHO mencatat lebih dari 100.000 kasus baru lupus dilaporkan setiap tahunnya, dan kini totalnya mencapai lebih dari 5 juta orang di seluruh dunia. Oke, nah ini lupus ya. Lupus itu menjadi salah satu penyakit autoimun juga. Oke, biasanya sih Anda coba cek ya. Anda coba kalau Anda terkena penyakit autoimun itu yang paling ringan, biasanya bagian kulit Anda itu ada yang kering. Ya, misalkan ada di muka atau di leher, terus ada kayak bercak yang merah-merah, tapi merah-merahnya tuh kayak kering gitu, kayak kasar. Nah, itu Anda kena yang namanya penyakit autoimun. Ya, entah di muka, entah di leher, entah di tangan, entah di kaki, paha, macam-macam. Seperti itu. Atau ada koreng, ya, entah di kaki ada korengan. Nah, korengan ini nggak sembuh-sembuh. Jangan-jangan Anda autoimun. Gitu. Oke, teman-teman ya. Nah, selanjutnya bahaya radikal bebas itu karena apa? Kita lihat ya. Nah, ini efeknya adalah katarak dan penurunan penglihatan terkait usia. Nah, biasanya nih memang kalau katarak ini biasanya orang yang sudah usia lanjut sih. Matanya bisa katarak, bahkan bisa ngalami namanya glukoma. Biasanya kalau katarak itu warna mata yang warna hitam yang ada di mata itu biasanya berubah ya. Nah, seperti itulah kayak gini ya. Dipikir kayak wah mata orang luar negeri gitu, padahal enggak. Beda mata orang luar negeri sama mata orang yang kena katarak tuh beda, teman-teman. Oke. Nah, kita lihat ya di Indonesia ya, 81% kebutaan terjadi akibat katarak di Indonesia. Nah, sebanyak 81% ya ini katarak ya. Makanya banyak sekarang apa ya, orang-orang baik ya, orang-orang baik bikin yang namanya bakti sosial dengan cara apa? Dengan cara operasi katarak secara gratis. Karena di Indonesia, apalagi yang sudah usia lanjut, itu orang yang kena katarak itu banyak sekali. Itu kalau nggak di handle, kalau nggak segera dioperasi, itu buta loh teman-teman. Hidup tapi nggak bisa lihat gitu kan, kasihan. Nah, teman-teman kalau ada punya jiwa sosial yang ada punya jiwa sosial yang tinggi, kalau nanti ada punya duit yang banyak ya, jangan hanya Anda sedekah atau sumbang ke panti asuhan atau ke panti jompo, Anda juga boleh memberikan operasi katarak secara gratis. Anda tinggal bayar atau kerjasama sama dokter mata, bikin ya operasi katarak gratis gitu. Ya di kampung-kampung atau wah rame itu banyak. Banyak banget teman-teman. Orang Indonesia itu yang katarak tuh banyak. Dan ini orang kena katarak itu nggak lihat status ekonomi. Ya mau 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 dia biasa-biasa aja atau dia yang sudah ada duit nggak ada masalah. Ya semua kena. Oke. Nah, menurut WHO diperkirakan sebanyak 42% kasus kebutaan di dunia yang disebabkan katarak berasal dari Asia Tenggara dan Indonesia. Tuh lihat, banyak ya. Asia Tenggara tuh banyak ya. Karena apa sih? Nah, ini katarak penyebab terbanyak gangguan penglihatan. Macam-macam sih sebenarnya orang katarak itu bisa karena awalnya karena diabetes atau bisa juga memang karena faktor keturunan. Apapun itu sebenarnya sumber penyakit atau sumber masalah itu memang karena radikal bebas ya, bahaya radikal bebas seperti itu. Ya, saya cepetin ya. Oke, selanjutnya apalagi bahaya radikal bebas? Namanya diabetes. Diabetes di Indonesia kita nomor 5 penderita yang paling banyak di dunia. Kita nomor 5 teman-teman. Oke, kita nomor 5 ya penderita diabetes di dunia. Padahal sebenarnya penduduk kita itu hanya 280 juta aja. Masih jauh ya dibandingkan dengan penduduk di India sama penduduk di China. Penduduk di China itu 1,4 sekian miliar. Nah, penduduk di India itu juga 1,4 sekian. Jadi sebenarnya penduduk India sama penduduk Indonesia itu penduduk India sama penduduk di Tiongkok, Cina itu selisihnya berapa ratus juta aja. Nah, makanya teman-teman kalau Anda tanya ya, nah ini buat saya kasih info buat Anda ya. Jadi negara yang penduduknya paling banyak di dunia itu sudah bukan Cina lagi. Sekarang itu adalah India. Kenapa? Karena berapa tahun lalu pemerintah Cina Tiongkok itu memberlakukan ya satu keluarga hanya boleh punya satu anak, wajib ya nggak boleh lebih dari satu, nanti kena denda atau apalah ya. Nah akhirnya itu memperlambat pertumbuhan penduduk.
Nah, sedangkan India itu nggak ada aturan itu. Jadi digas. Satu keluarga bisa punya 5, 6, 7. Wah, udah banyak. Sekarang kalau Anda cek di internet semua segala macam, penduduk terbanyak di dunia sekarang India ya, nomor 2 Cina. Oke. Nah, kalau kita bicara yang namanya diabetes nih ya, kan tadi saya bilang, penderita diabetes di Indonesia itu paling banyak, nomor 5 peringkatnya. Nah, usia berapa orang banyak kena diabetes? Kalau sekitar 20-30 tahun yang lalu, biasanya orang yang kena diabetes itu biasanya orang tua biasanya. Ya, sekarang orang kena diabetes itu nggak cuma hanya orang tua. Orang dewasa banyak yang kena. Anak muda Gen Z banyak banget yang kena. Jadi sekarang orang kena diabetes potensi orang kena diabetes zaman sekarang itu bisa dari bayi sampai orang tua. Kalau dulu hanya orang tua aja. Berdasarkan usia, sebaran kasus diabetes pada anak sebagai berikut ya. 0 sampai 4 tahun itu 19%. Wih, gede loh ini. Ini tahun 2023 ya, ini datanya. 5 sampai 9 tahun itu 31%, 10 sampai 14 tahun itu 46%, lebih dari 14 tahun itu 3%. Nah, ini teman-teman. Ini anak-anak ya. Nah, hati-hati nih teman-teman kalau Anda punya anak. Nah, ini 0 sampai 14 tahun nih. Ini gede banget. Kenapa? Anak-anak zaman sekarang itu beda dengan anak zaman dulu. Anak-anak zaman dulu tuh kebanyakan makan sayur-sayuran. Bahkan kalau daging pun ya udah daging-daging yang organik ya. Jadi ada daging yang organik, ada daging yang tidak organik. Artinya kalau makan daging yang organik itu ya tanpa ada bahan kimia atau pengawet atau mungkin sangat-sangat kurang bahan pengawet. Jadi dulu tuh kita makan ayam tuh ayamnya ayam kampung, ayam negeri. Ya sekarang ada ayam ketiga namanya ayam broiler. Nah, ayam broiler itu ayam yang disuntik. Nah, ayam yang disuntik itu ayam yang biar cepat gede. Biasanya secara normal misalnya ya saya juga nggak tahu ya tumbuh kembang ayam tuh ya gimana. Misalnya misalkan udah gede tuh kalau 6 bulan gitu misalkan. Nah, dengan suntik itu 2 bulan juga jadi. Jadi kayak ayam yang dikasih steroid gitu, cepet banget. Oke, nah itu. Nah, ketika ayam atau daging tersebut mengandung banyak bahan kimia, nah sedikit banyak kita konsumsi. Nah, ini bisa kena yang namanya diabetes. Jadi diabetes itu bukan hanya karena kebanyakan kita konsumsi manis-manis, enggak. Sekarang udah banyak faktor, teman-teman. Nah, diabetes itu menjadi penyakit kronis dengan pertumbuhan tercepat di dunia, bayangin. Makanya diabetes itu bisa dibilang the mother of diseases, ya, induk dari segala penyakit. Itu namanya atau ibu dari segala penyakit itu namanya diabetes, ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah bahaya radikal bebas namanya penyakit degeneratif genetik namanya osteoporosis. Nah, ini sebagai informasi buat teman-teman, setelah di atas usia 30, oke, cewek maupun cowok itu pasti tulangnya akan mengalami pengeroposan atau penyusutan 1% setiap tahun. Bukan hanya tulang sih sebenarnya, termasuk otot. Makanya buat Anda yang sudah di atas 30, itu wajib sebenarnya ada olahraga yang salah satu olahraganya adalah angkat beban. Saranku ya. Mau kalau yoga boleh. Yoga itu ototnya ke dalam, membesarnya di dalam. Kalau Anda angkat beban itu ototnya itu membesarnya keluar. Nah, gampangnya gitu. Ya, Anda harus angkat beban. Kenapa? Karena dengan berat badan Anda yang saat ini ditopang dengan tulang yang makin keropos, itulah yang akan mengakibatkan yang namanya osteoporosis dan Anda akan ngalamin banyak penyakit-penyakit lainnya. Ya, mungkin bisa saraf kejepit, ya, mungkin bisa kena bagian saraf-saraf ada yang ya macam-macam lah banyak ya, ini osteoporosis. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Kemenkes Indonesia, jumlah penderita osteoporosis di Indonesia jauh lebih besar dan merupakan negara dengan penderita osteoporosis terbesar kedua setelah Tiongkok. Orang pikir dulu kan ada iklan ya, minum susu yang mengandung kalsium itu bisa untuk penderita osteoporosis. Itu sebenarnya salah, itu sesat sebenarnya teman-teman. Jadi kalau Anda mau mencegah yang namanya osteoporosis, itu bukan konsumsi yang namanya kalsium. Justru Anda harus konsumsi bukan kalsium. Apa namanya? Namanya magnesium. Ya, ini saya belajar dari dokter senior ya, dokter ortopedi waktu saya pas zaman COVID. Ya, dokter ortopedi namanya dokter Hendrik. Itu saya belajar, saya konsultasi sama beliau. Jadi beliau tuh sarankan, dia kasih data-data, kalau kalau Anda mau mencegah osteoporosis, konsumsi yang rutin yang namanya salah satu jenis mineral yang namanya magnesium. Magnesium sama zinc sih sebenarnya. Ya.
Plus juga ada tambah dengan yang namanya vitamin D. Vitamin D itu adalah dewanya vitamin. Jadi raja dari semua vitamin itu namanya vitamin D. D-nya apa? D3. Nah, teman-teman nanti kalau Anda mau konsumsi vitamin D3, pastikan Anda harus juga dikombinasi dengan D3 plus K2. Di supermarket banyak lah di mana-mana. Ya, jadi vitamin D3 plus K2, Anda konsumsi yang namanya juga tambah, Anda cari suplemen yang bentuknya mineral namanya magnesium. Nah, itu untuk mencegah namanya osteoporosis. Nah, data WHO menyatakan pengidap osteoporosis di dunia saat ini mencapai 200 juta orang. Bahkan WHO telah menyatakan osteoporosis sebagai silent killer yang menjadi ancaman nyata dalam kesehatan dunia. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, itu ya. Jadi bisa osteoporosis akibat dari radikal bebas. Nah, bahaya radikal bebas lainnya adalah kanker. Ya, ini kanker ini menyeramkan ya, menyeramkan. Jadi kalau ada orang waktu cek ke lab, ya, cek ke rumah sakit, ya, terus divonis yang namanya kanker, itu langsung udah kayak dunia mau runtuh sebenarnya. Orang kalau divonis diabetes masih ya masih bisa ketawa-ketawa ya. Ya, tapi kalau divonis kanker langsung kayak dunia runtuh. Baru aja kemarin ada member saya punya member itu meninggal gara-gara kena kanker payudara. Padahal dia udah beli produk namanya hydrogen fountain tapi jarang dipakai. Ya, nah makanya Anda kalau mau beli nih kayak gini nih, Anda tuh untuk sehat atau sembuh nggak cukup hanya dengan beli hydrogen fountain. Anda harus konsumsi. Kalau cuma beli doang, Anda cuma terus dipajang, nggak akan ngefek. Jadi setelah Anda beli, Anda harus konsumsi. Gitu ya teman-teman ya. Salah satu contoh adalah mama saya. Mama saya itu kanker usus. Ya udah stadium stadium 2 OTW ke stadium 3 di tahun 2009. Nah, namanya dokter Barlian itu di rumah sakit Pluit itu saranin untuk operasi. Oke, singkat cerita, mama saya operasi ikutin. Nah, tapi dokter tersebut itu suruh setelah operasi harus di kemoterapi. Nah, saya suruh mama saya jangan kemoterapi. Oke, sampai dokternya marah-marah. Lu ya udah gue suruh operasi, nggak mau operasi. Nggak mau nurut. Ya, mama saya tinggal jawab, anak saya nggak kasih. Dan memang saya nggak kasih. Jadi mama saya sampai detik ini itu nggak kankernya stabil, maksudnya kankernya terkendali. Jadi bisa dibilang namanya survivor cancer atau penyintas kanker. Apa yang mama saya lakukan? Salah satunya adalah dengan konsumsi yang namanya ini. Konsumsi ya, bukan beli ya ini. Namanya hidrogen fountain. Karena kita nggak tahu di zaman sekarang orang kena kanker di usia berapa aja, nggak ada yang tahu. Ya, makanya penyakit itu nggak ada di kalender. Ya, kita lagi happy happy, lagi bahagia, duit lagi ada, tahu-tahu pas cek medical check up, jebret, kena penyakit berat, wah langsung stres. Makanya jaga kesehatan teman-teman. Anda kalau Anda jaga kesehatan, Anda keluar duit kecil untuk mencegah duit besar keluar. Gampang itu ya. Kanker itu sebenarnya nama sel, nama jenis penyakitnya atau nama selnya tuh CA. Nama penyakitnya itu CA. Nama apa ya? Nama itunya ya. Ya, pokoknya kanker. Sel kanker. Nama selnya itu CA. Jadi kalau kankernya posisinya di darah, berarti namanya kanker darah. Kalau kankernya ada di otak, itu namanya kanker otak. Tapi jenis selnya sama, yaitu sel kanker atau CA atau bisa dibilang namanya sel abnormal. Oke, nah nih, lihat ya. Kasus kanker baru di kalangan dewasa muda meningkat drastis, bayangin. Jadi Anda jangan tunggu, gue masih muda, ya pasti sehat, walafiat gitu. Coba Anda medical check up sekarang, full ya medical check up ya, dari atas sampai bawah. Coba Anda, terserah Anda mau medical check up-nya di Prodia kah, atau di Penang, di Malaysia, coba cek. Pasti ada bintangnya. Maksudnya ada bintang itu pasti ada yang mengalami gangguan. Itu pasti teman-teman. Anda itu mengatakan sehat itu baru merasa sehat, belum terbukti sehat. Nah, kalau terbukti sehat itu pakai data, datanya hasil lab. Nah, kebanyakan orang Indonesia itu acuh tak acuh tentang yang namanya kesehatan. Ketika sudah kena, sudah mengalami gangguan, sudah ada gejala, pas baru dicek pakai medical check up, kenanya kronis, nggak lama meninggal gitu. Nah, makanya kalau Anda nggak mau medical check up, ya pastikan Anda setiap hari
konsumsi produk-produk kesehatan. Atau gaya hidup Anda tuh dari bangun pagi sampai tidur malam, itu harus ada sesuatu yang bisa bikin Anda sehat apa gitu. Kalau setiap hari misalkan Anda ngerokok, ya Anda stres, oke, jarang olahraga, makan makanannya juga yang junk food, minumannya yang berwarna yang ada rasa, udah selesai teman-teman, serius, selesai. Ya, jadi di dalam keseharian Anda tidak ada yang memiliki atau mempunyai faktor yang bisa bikin Anda sehat. Semuanya itu bikin faktor Anda sakit. Akhirnya Anda sakit. Ya, itu namanya hukum alam. Ada yang namanya sebab sama akibat. Gitu, ya. Memang ini butuh kesadaran sih. Ya. Kalau Anda sadar saat Anda udah sakit, itu nggak ada, itu bukan kesadaran, itu namanya penyesalan. Ya, jadi Kemenkes setiap tahun ada 34.000 bla 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 bla. Banyak nih kena kanker. Nah, cewek itu harus dijaga ya, kanker payudara sama rahim. Nah, kalau cowok itu juga harus dijaga kanker paru-paru sama prostat. Itu yang paling banyak itu cowok. Nah, cewek itu biasanya mohon maaf banget ya. Kalau cewek ngalamin yang namanya kanker payudara, biasanya tindakan awalnya itu biasanya di biopsi. Ya, kalau di biopsi ya selanjutnya itu kalau sampai dia meradang kemana-mana, mau nggak mau harus dipotong payudaranya. Ya, saya pernah beberapa kali ketemu ya sama orang yang habis dioperasi payudara, itunya payudaranya sudah nggak ada. Ya, jadi dia diganjel pakai bra gitu. Ya, pakai bra tapi nggak ada isinya gitulah. Kasihan, nggak enak teman-teman. Ya. Nah, penyakit kanker di Indonesia itu urutannya nomor 8. Ya, di biopsi. Biopsi itu sebenarnya dicongkel, itu tindakannya operasi, entah operasi kecil atau operasi besar, dicongkel, dicek ya, selnya tuh seganas apa. Nah, penyakit kanker di Indonesia urutan 8 di Asia Tenggara dan urutan 23 di Asia. Banyak nih, teman-teman. Sebenarnya ini datanya aduh, kemarin ada ini. Kemarin ada teman saya cowok, dia punya istri. Oke. Istrinya meninggal, pada istrinya baru usia 30-an. Ya, kena apa? Kena kanker payudara. Nah, dari sel kankernya itu munculnya itu di payudara, ya, karena tidak tertangani itu nyebar sampai ke kepala. Nah, makanya itu cepat. Ya, sel kanker itu cepat menyebarnya. Oke, nah ini data dari akhirnya meninggal lah intinya. Nah, data Globokan tahun 2020 menunjukkan terdapat 19 juta lebih kasus kanker baru di dunia. Dengan 3 kasus kanker terbanyak adalah kanker payudara, ingat. Yang kedua kanker paru-paru. Yang ketiga itu adalah kanker kolorektal. Tahu kolorektal? Kanker usus. Ya, kanker kolon. Payudara kebanyakan memang pasti cewek. Sebenarnya cowok juga ada potensi, cuman kecil banget untuk kanker payudara. Nah, kalau kanker paru itu cewek dan cowok, tapi kebanyakan cowok. Tapi kalau kolorektal ini seimbang, cowok cewek. Kanker usus, karena usus kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu kan pasti melalui usus. Nah, usus kita itu 1,5 kali dari tinggi badan kita. Misalkan kalau teman-teman di sini tinggi badannya 150 cm, ya udah. Jadi 150 cm dikali 1,5 kali. Gampangnya gitu ya. Nah, makanya usus Anda harus bersih. Salah satu ciri-ciri kalau usus Anda bersih, tahu nggak apa? Kalau usus Anda bersih, muka Anda itu pasti glowing. Entah Anda warna kulit Anda warna coklat, hitam, biru, putih, pokoknya warnanya muka Anda tuh bersih. Tapi kalau muka Anda sering berjerawat, ya, terus mukanya kayak nggak oke lah gitu ya, itu biasanya masalahnya tuh bukan karena hormon, masalahnya juga bukan karena skincare-nya nggak cocok. Bisa jadi ususnya Anda nggak bersih. Karena pada berapa tahun lalu saya pernah ketemu, waktu itu saya bikin acara, ya, acara kesehatan di Padang, teman-teman, waktu itu saya bikin. Ada anak muda cewek, itu usia baru sekitar ya 25 lah. Ya, setelah selesai acara, dia ketemu saya, samperin, dia nanya tentang salah satu produk saya. Dan saya lihat mukanya, parah pol jerawatnya. Gede-gede, merah-merah. Dan dia masih muda. Nah, setelah saya jelasin tentang produk saya tanya dia, kamu BAB-nya berapa lama sekali? Tahu nggak jawabannya dia apa? Seminggu sekali, Pak Leo. Saya bilang, pantesan.
Sorry. Saya bilang, pantesan muka kamu berjerawat. Itu bisa karena faktor ususmu nggak bersih. Oh gitu ya, saya baru tahu. Emang lambung kita itu otak otak kedua kita. Sorry, keselak. Ya, kurang lebih gitu teman-teman. Nah, lanjut. Jadi semakin bertambahnya usia, tingkat kerusakan sel akibat radikal bebas itu juga meningkat. Nah, untuk itu tubuh manusia itu perlu yang namanya antioksidan. Jadi gini, teman-teman udah tahu ya, sumber dari segala penyakit itu akibat radikal bebas. Nah, tapi tenang aja, saya bukan mau nakut-nakutin, tapi saya kasih data, saya kasih solusi bahwa radikal bebas itu tuh bisa ditangkal dengan yang namanya antioksidan. Jadi radikal bebas itu bikin badan kita rusak, sakit, antioksidan ini menangkal, bikin tubuh kita sehat, bahkan sembuh. Maka teman-teman kalau Anda kena kanker, salah satu obat yang dikasih sama dokter adalah obat atau vitamin yang mengandung antioksidan tinggi. Maka dari itu, jangan tunggu kena kanker, baru konsumsi antioksidan. Ya, mulailah sejak awal. Ya, semoga kalau Anda nonton Zoom saya sekarang, langsung setiap hari konsumsi namanya antioksidan. Ya, apalagi Anda sudah usianya 30, 40, 50, 60, semakin berusia, jumlah antioksidan yang Anda butuhkan itu semakin banyak. Oke, karena biasanya orang biasanya kan orang bilang ya, makin tua penyakit makin banyak timbul. Nah, gitu loh. Jangan kayak gitu ya. Itu buang jauh-jauh slogan itu. Oke, kita harusnya makin tua itu makin dewasa, bahkan makin sehat. Oke, banyak kok, saya lihat di media sosial banyak kok orang-orang yang udah usia 70, 80, 90 bahkan masih bisa kerja, masih bisa olahraga, masih kayak anak muda aja bisa. Bisa itu teman-teman. Ya, semua tergantung diri kita sendiri. Ya, jadi bukan hanya you are what you eat, tapi juga you are what you drink. Nanti itu akan dijelaskan sama Dokter Andi. Nah, apa itu antioksidan? Antioksidan adalah zat yang dapat mencegah atau menunda beberapa jenis kerusakan sel akibat proses oksidasi oleh oksidan. Oksidan adalah radikal bebas. Nah, ini ya, radikal bebas. Jadi, kalau di tubuh Anda sudah banyak jahat, banyak maling, banyak teroris, maka Anda butuh tentara kan. Jadi, radikal bebas ini adalah teroris, antioksidan ini adalah tentara. Jadi, kalau tentaranya banyak, Anda aman. Oke, teman-teman, ya, langsung kita belajar bareng-bareng sama Dokter Andi. Nanti habis itu lanjut sama saya ya. Thank you. Silakan, Dok. Jadi tema kita kali ini tuh tentang bahaya radikal bebas yang akan kita bahas terutama tentang manfaat dari hidrogen sebagai penangkal radikal bebas dan kelebihannya dibanding penangkal radikal bebas yang lain atau yang disebut sebagai antioksidan. Yang seperti yang biasa kita bahas di awal, semua orang ingin sehat dan sehatnya nggak cuma sekarang sampai usia lanjut, sementara untuk sehat sampai usia lanjut itu sangat susah ya karena ternyata 93% penyebab kematian itu sakit, penyakit yang berat, yang nggak cuman penyakit-penyakit dan banyak sekali penyakit berat yang bisa bikin kematian, sehingga agak susah sebenarnya untuk mencegah untuk sehat terus sampai usia lanjut karena 93% penyebab kematian itu penyakit. Ini penyakit-penyakit yang penyebab kematian paling sering jantung, stroke, kanker, diabetes, penyakit paru dan sebagainya ya. Nah, faktor risikonya tuh ada 6 faktor risiko penyebab penyakit berat itu: gula, hipertensi, kolesterol, kelebihan berat badan, jarang olahraga, dan yang jarang sekali dibahas tuh tentang radikal bebas. Terutama banyak dibahas tuh tentang rokok, bahaya rokok sebagai radikal bebas yang menyebabkan banyak sekali penyakit, tapi radikal bebas yang lain sebenarnya banyak yang radikal bebas tuh nggak cuma rokok aja gitu. Jadi para ilmuwan tuh ini ada peneliti antioksidan yang paling terkenal, Lester Packer ini di Amerika, bilang bahwa para ilmuwan saat ini yakin bahwa radikal bebas berperan pada semua semua penyakit ya,
dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Ini penelitiannya banyak sekali di PubMed ya. Di PubMed tuh kayak referensi utama para dokter di seluruh dunia tuh namanya PubMed, penelitian yang berbagai topik kedokteran ya, kesehatan. Ini tuh ternyata peran dari radikal bebas pada penyakit itu sangat banyak. Sementara kita tuh terpapar radikal bebas seumur hidup ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi sepanjang hari gitu ya, setiap hari sepanjang tahun. Dan radikal bebas tuh nggak cuman rokok dan asap rokok aja, tapi juga banyak sekali yang bisa menyebabkan kerusakan sel karena radikal bebas tadi. Jadi bisa menyebabkan penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Dan sebenarnya tadi yang Pak Leo bilang itu bisa dinetralisir dengan antioksidan. Jadi semua radikal bebas itu bisa dinetralisir dengan antioksidan. Nah, antioksidan yang paling terkenal, yang paling banyak digunakan, yang dikonsumsi oleh masyarakat di seluruh dunia itu buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu yang paling sering banyak mengandung antioksidan. Nah, sebenarnya ada antioksidan yang baru diperkenalkan sejak tahun 1966 oleh para ilmuwan di Jepang, dan alatnya tuh disebut sebagai water ionizer. Itu tuh dipakai sejak tahun 1966 di ACC, penggunaannya oleh Departemen Kesehatan Jepang. Si water ionizer itu dia bisa menghasilkan air kaya hidrogen yang mempunyai sifat sebagai antioksidan. Kemudian dari tahun 1978 juga di ACC penggunaannya oleh Departemen Kesehatan Korea Selatan, dan masuk ke Amerika tahun 2003, masuk jurnal American Family Physician tahun 2011. Terbukti selama lebih dari 58 tahun, hampir 60 tahun penggunaannya, itu tuh masih di ACC sama Depkes Jepang, Depkes Korea sampai sekarang, dan terbukti aman. Jadi kalau dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Jepang, seluruh masyarakat Korea, dari usia dari bayi baru lahir sampai lansia, itu tuh aman, laki-laki perempuan dengan berbagai penyakit, tidak ada efek samping yang berbahaya. Makanya masih tetap di ACC oleh Depkes Jepang, dan digunakan banyak sekali mesin-mesinnya maupun tumbler-tumbler hidrogen tuh digunakan di masyarakat di ACC oleh Depkes Jepang untuk dikonsumsi airnya itu setiap hari. Dan ternyata penelitian demi penelitian dari tahun 66 tuh menunjukkan banyak sekali penyakit yang bisa dicegah ataupun dibantu pengelolaannya dengan air kaya hidrogen ini. Nah, penelitiannya kalau di kedokteran tuh yang penting apa-apa tuh ada penelitiannya gitu. Jurnalnya, penelitiannya baik pada binatang percobaan maupun pada manusia terutama. Jadi penelitiannya, ini penelitian tentang antioksidan, hidrogen sebagai antioksidan itu banyak. Ini kita lihat ini ya, secara umum nih banyak sekali penelitiannya. Kemudian khusus untuk diabetes dan sindroma metabolik kayak obesitas, terus juga kolesterol yang tinggi, hipertensi gitu, itu penelitian khusus pada diabetes dan metabolic syndrome juga ada, pada kelainan antioksidan untuk kelainan di mata dan telinga juga ada. Dan yang paling banyak tuh karena kelebihan-kelebihan dari hidrogen ini, dia tuh banyak sekali penelitian tentang manfaat hidrogen sebagai antioksidan di bidang neurologi atau saraf ya. Penelitiannya banyak, kemudian juga pada bidang pulmonologi, terutama khususnya molekul hidrogen yang diinhalasi, karena dia masih bisa langsung masuk ke paru-paru, kemudian pada rematik, berbagai penyakit sendi, jaringan ikat, dan nyeri-nyeri rematik ya, dan berbagai penyakit lain. Kemudian juga intinya jadi penelitian pada hidrogen sebagai antioksidan itu banyak sekali. Nah, masalahnya, jadi maksudnya si antioksidan, hidrogen sebagai antioksidan itu bukan pengobatan alternatif, karena didukung oleh penelitian yang banyak sekali, kemudian juga bukan pengobatan herbal, karena bukan istilahnya ada dasar penelitiannya, dan juga bukan tradisional, pengobatan tradisional. Dan ini tuh masuk ke Indonesia tahun 2014 kalau nggak salah. Kemudian sampai lebih dari 10 tahun, hampir 12 tahun sekarang tuh baru diseminarkan tahun 2019 tuh dengan mengundang dokter-dokter dari Ikatan Dokter Indonesia tuh tahun 2019 tentang dasar ilmiah dari air kaya hidrogen. Dan sebenarnya kalau kita cari di YouTube tuh banyak sekali ahli-ahli, bahkan sekaliber peraih apa namanya, calon nominasi peraih Nobel yang, Makasih. jadi sekali lagi si eh,
apa namanya, si hidrogen ini tuh bukan pengobatan tradisional, bukan pengobatan herbal, bukan pengobatan alternatif, karena dasar-dasar ilmiahnya tuh jelas sekali, banyak sekali penelitiannya. Ini di Indonesia sendiri tahun 2014 masuk mesin yang bisa bikin air hidrogen ini, kemudian tahun 2019 itu dibuat ada seminar kesehatan tentang air hidrogen, mengundang dokter-dokter dari Ikatan Dokter Indonesia tentang dasar ilmiah air kayak hidrogen. Nah, sebenarnya kalau kita cari di YouTube itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan termasuk yang sekali berperaih apa namanya nominator peraih Nobel yang membahas tentang manfaat dan keamanan dari molekul hidrogen ini untuk kesehatan, ya. Jadi kalau untuk kita bicara tentang hidrogen sebagai antioksidan, sebenarnya antioksidan itu kan banyak sekali, ya. Kita bisa dapat dari suplemen, bisa dari multivitamin dan mineral, dari sayuran dan buah-buahan, dari bahan-bahan alami seperti madu, kurma gitu. Terus bisa meningkatkan antioksidan di dalam tubuh dengan puasa intermittent, dengan olahraga. Jadi cara untuk meningkatkan antioksidan di dalam tubuh itu macam-macam. Nah, yang paling populer itu dengan vitamin C misalnya, terus apa namanya kayak suplemen glutathione, kemudian suplemen astaxanthin, vitamin E juga. Yang lagi beken tuh salah satunya astaxanthin sama glutathione sama coenzim Q10. Ini antioksidan yang sangat populer belakangan. Uh, tapi nanti kita akan bandingkan coenzim Q10 akan bandingkan berbagai antioksidan tadi dengan hidrogen sebagai antioksidan.